perusahaan teknologi justru bersyukur Mas dengan adanya AI karena peluangnya makin lebar. Kalau Mas punya banyak cita-cita gitu, angan-angan, tapi nggak ada eksekusi, kira-kira jadi nggak tuh? Cuma jadi wacana. Betul. Jadi wacana. Jadi wacana doang kan? Oke. Nah, makanya yang pertama modal nekat dulu. Tentu kita harus pantang menyerah nih. Kalau misalkan kalau kita udah menghadapi masalah sedikit langsung down, wah nggak jalan lagi perusahaan kita. Bayangin, ya itu udah 3 kali. Ketiga kalinya branding. Tiga, dua, satu, open book. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan di sini saya Musihat, saksi presenter dari podcast Open Book pada kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu orang yang narasumber. Beliau adalah perwakilan dari sebuah perusahaan IoT dan otomasi di pabrik-pabrik. Nah, beliau adalah perwakilan atau mungkin project manager, salah satu project manager yang bekerja di PT Yasui Era Engineering atau YEE. Nah, mungkin langsung aja saya perkenalkan Mas Hafiar Warni, Mas. Iya, selamat siang Mas Muslim. Selamat siang, Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin biar kita lebih kenal gitu sama background narasumber kita, bisa Mas perkenalkan diri gitu. Mungkin sekarang tuh kesibukannya lagi ngapain atau proyek apa? Baik, terima kasih Mas Muslim sebelumnya atas pembukaan dan undangan nih dari Mas Muslim dan tim yang telah mengundang kami dari Yasui Era Engineering untuk melaksanakan wawancara ya. Wawancara apa nih kalau boleh tahu nih? Wawancara berbasis podcast. Wih, untuk technopreneurship ya? Iya, betul. Luar biasa. Untuk technopreneurship. Cakep tuh berarti. Cocok nih ya berarti saya Mas ya. Ya, kan sama-sama pengusaha. Mulai dari dulu. Baik, coba saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi ya Mas ya. Ya, nama saya Hafiar Warni Marestu, saya perwakilan dari Yasui Era Engineering yang bergerak di bidang automation and integrated system gitu Mas. Di sistem. Betul, saat ini di PT YE ya, Yasui Era Engineering, saya diamanahkan untuk menjadi project manager dan juga menjadi pelaksana di divisi engineering dan produk di PT YE gitu Mas. Oh, kalau boleh tahu biasanya produk itu bentuknya apa ya? Apakah sebuah jasa gitu atau produk gitu? Ya, baik. Produk yang kami tawarkan, awal mulanya nantinya dari ini dulu Mas, dari penawaran yang masuk. Kira-kira apa? Lalu dari penawaran itu kami proses, kami analisis, kemudian kami buat prototipenya. Nah, betul. Prototipe itu nantinya akan menjadi sebuah produk kami yang nanti kami akan serahkan pada user gitu ya, untuk proses penilaian. Seperti itu Mas. Makanya kenapa namanya divisi produk dan engineering. Jadi produk itu kan dibuat oleh tim engineering ya, dianalisis kemudian dibuat, makanya itu jadi satu divisi gitu, produk dan engineering. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tim engineering itu hasilnya berupa produk yang kita tawarkan kepada user gitu Mas. Oke. Oke, jadi itu tadi sedikit perkenalan dari narasumber kita. Mungkin langsung aja kita ke tahap pertama kita. Di sini saya ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin ini pertanyaan utamanya bakal diselipin sama pertanyaan-pertanyaan lain ya. Pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama gini. Mungkin ada apa? Penonton kita masih pada bingung nih. Yasui Era Engineering. Itu tuh sebenarnya perusahaan yang ya meskipun saya udah sampaikan tadi ya bergerak di bidang IoT dan automation. Tapi sebetulnya ini detailnya ngapain sih ini perusahaan? Apakah dia merancang sistem kah, membuat sistem kah, atau mereparasi sistem yang udah ada gitu? Mungkin boleh dijelasin. Ya, Pak Muslim. Jadi PT Yasui Era Engineering ini atau PT YE tentu tadi udah disinggung ya bahwa kami adalah PT integrator sistem dan juga automation. Artinya di ranah-ranah pabrik ataupun all yang ada di industri, kita tahu ya bahwa sebelumnya itu sebelum era revolusi industri semua mesin-mesin, semua pabrik itu kan masih manual ya, belum ada mesin. Nah sehingga masuk tuh revolusi industri ya kan, baru di situ pabrik-pabrik kemudian semua sektor udah memakai mesin. Nah sehingga ya ini pekerjaan kami adalah automation and system integrator, di mana kami bukan hanya bisa memperbaiki tapi bisa mengupgrade mesin yang ada, dan juga bukan hanya itu, kami bahkan bisa membuat sistem atau mesin yang memang diinginkan oleh user. Makanya kami adalah perusahaan sistem integrator, artinya sistem yang kami buat nanti itu akan seluruhnya terintegrasi, bisa terintegrasi dengan mesin, dengan antar manusia dan faktor-faktor lainnya gitu. Nah, jadi makanya
di YE ini bukan hanya orang-orang elektrikal aja yang ada gitu ya, Oh. tetapi orang-orang mekanikal juga ada, ya orang-orang IT-nya juga ada. Jadi semua sektor kami masuk ke situ. Makanya namanya automation and integrator system gitu. Nah, tadi saya menangkap ada kata yang namanya upgrade, bro. Jadi upgrade ini tuh maksudnya apa sih? Dari apa? Kan upgrade itu otomatis ada input awalnya nih. Input awalnya bisa berupa sebuah sistem yang masih di mana menjadi sistem yang seperti apa gitu. Baik, baik. Jadi untuk upgrade sistem itu banyak sekali ya kategori upgrade. Tapi saya coba berikan satu contoh. Misal nih, Mas Muslim kebetulan sudah tahu nih di pabrik bola golf. Waduh. Ya, jadi di pabrik bola golf itu ada namanya mesin timbal gitu ya. Mesin timbal itu adalah mesin yang dimana bola-bola golf yang sudah diproduksi tapi bentuknya masih kasar gitu. Belum ada polanya, belum ada garis-garisnya. Jadi masih bentuknya bola biasa. Nanti di situ dipres sama mesin itu, di-cutting, di lain-lain. Nah, sebelum kita upgrade mesin itu, awalnya itu mesinnya hanya bergerak secara semi otomatis, Mas. Artinya sequence si mesin itu nggak full langsung running time-nya langsung sekali jalan. Jadi harus ada campur tangan manusia. Misal, manusia harus naruh bola dulu, kemudian baru mesinnya berputar. Nah, kalau udah berputar, manusia mindahin bola ke tempat cuttingan. Gitu. Itu kan beberapa kali kerjaan. Nah, dengan adanya kehadiran kami, PT Yasuara Engineering, kami bisa mengupgrade mesin itu menjadi satu full package otomatis, Mas. Bukan semi otomatis lagi, tapi menjadi mesin otomatis. Betul. Artinya mulai dari peletakan, cutting, rotari bolanya, kemudian presisinya, itu sudah diatur langsung oleh mesin. Gitu. Jadi udah enak banget tuh. Oke, jadi intinya dia nge-upgrade suatu sistem yang masih membutuhkan manusia menjadi sistem yang lebih efisien gitu, yang lebih otomatis. Nah, kemudian untuk next question ya, di sini ada pertanyaan nih yang mungkin menjadi landasan gitu buat di podcast kali ini. Jadi gimana sih sejarah awal mula YE itu berdiri hingga sekarang gitu? Kemudian apa motivasi perusahaan YE ini untuk berdiri gitu? Kan pasti sebuah usaha dia butuh sebuah apa ya, kayak latar belakang mengapa dia ingin membuat sebuah usaha tersebut. Baik, untuk pertama ya terkait sejarah ya. PT Yasuara Engineering ini sebelumnya bukan PT YE Mas namanya ya. Kami sudah melakukan 3 kali rebranding. Kami berdiri awal pertama kali di tahun 2015 itu sudah ada. Namanya YSEI atau biasa kami sebut YSE gitu. Apa tuh kepanjangannya kan? Yashigawa Siliwangi Elektrik Indonesia. Wah, keren banget kan? Yashigawa gitu. Nah, betul. Memang pada saat itu YSE itu didirikan partnership langsung dengan orang Jepang. Jadi sebelum kami mendirikan PT ini, kami sudah bekerja sama dengan PT Yaskawa. Yaskawa itu part automation salah satu yang terbesar yang ada di Jepang untuk supplier PLC dan komponen-komponen lainnya. Akhirnya kami kerjasama, kemudian kami bangun sebuah perusahaan namanya YC. Makanya di situ ada Yashigawa Siliwangi Elektrik Indonesia. Nah, setelah berjalannya beberapa tahun, kemudian kami rebranding lagi nih, memperbarui perusahaan namanya YI. YI doang atau YEI? YEI. YI. YI itu apa? YI itu ada Yashigawa Engineering Indonesia. Nah, kalau tadi kami kan masih kerja sama kuliah sama Yaskawa. Tapi setelah kami branding, kami secara otonom lah bekerja sendiri, tapi tetap ada brand support dari Yaskawa. Gitu. Nah, setelah beberapa tahun lagi, nah baru nih kami branding lagi perusahaan kami menjadi YE, Yasuara Engineering. Gitu. Oh, yang terakhir yang sekarang. Betul, yang sekarang. Kenapa sih dirubah kan gitu kan? Iya. Kenapa dirubah? Jadi yang sekarang ini PT Yasuara Engineering, skupnya seluruh sektor kami kerjakan, Mas. Kalau dulu di YC, kemudian di YI, kami skupnya hanya skup-skup untuk industrial, pabrik-pabrik saja. Tapi sekarang di Yasuara Engineering di YE, kami masuk ke semua skup, mulai dari F&B, makanan, ya, makanan minuman, pabriknya juga. Terus ada oil and gas tahu kan ya, minyak, kemudian biji plastik dan lain-lain. Terus pertanian kami masuk juga, itu sudah all kami masuk ke situ. Makanya namanya Yasuara Engineering, era yang baru nih bagi para engineer. Tapi saya sebetulnya penasaran, kalau ini kan sebelumnya Yasuigawa ya, Iya. apa tiba-tiba yang terakhir berubah jadi Yasui gitu? Apakah ada bedanya atau sebetulnya ya ganti aja gitu? Ya. Memang karena kami memiliki era yang baru ya, jadi kami mau memang membranding nama secara baru. Karena sektor kami lebih luas, jadi memang mau nge-branding aja Mas yang baru. Makanya namanya Yasuara Engineering. Tetap ada Yasui-nya. Oke. Tadi kan udah bahas sejarah ya, sejarah
motivasi ya tadi. Aduh, iya. Ya, kurang, mohon maaf. Ya, jadi motivasi kami ingin membangun perusahaan pada saat itu ya. Memang di zamannya pada saat itu bisa dibilang belum banyak perusahaan-perusahaan automation and system integrator yang memang murni buatan anak bangsa Indonesia. Khususnya anak muda itu bisa dihitung jari. Itu bisa dihitung jari dan kebanyakan memang perusahaan-perusahaan sistem integrator, automation yang besar-besar itu orang luar punya gitu. Nah, kami mau, kami bisa nih gitu. Kami punya kemampuan, kami punya peluang dan potensi di masa depan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ya. Akhirnya kami dapat tuh langsung lah sat gitu. Kami mumpuni, kami lihat peluang ya kami jalankan. Intinya ini ya, teman-teman dari Yasui Air Engineering itu memulai usaha dengan melihat kondisi di Indonesia sendiri. Oh, ternyata belum ada loh perusahaan-perusahaan lokal yang berani untuk melakukan usaha di bidang otomasi. Oke, mungkin next kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga tuh, kira-kira di perusahaan DEE ini ada suatu prinsip khusus nggak sih yang diterapkan gitu? Terus kemudian apa ada prinsip yang berhubungan dengan Islamnya gitu kan? Kita berhubungan, saya wawancara anak UIN. Iya, kebetulan saya juga anak UIN nih mas. Betul. Udah, saya langsung jawab ya mas ya. Boleh. Jadi di dalam perusahaan kami di YE kami punya pegangan tiga kata kunci nih mas. Wah, apa nih? Jadi Kenapa? Iya, pedoman. Kenapa memang YE bisa berkembang sangat pesat? Bahkan setahun terakhir pas valuasi kita ya di YE itu tingkat valuasinya 1000 berapa persen gitu. Artinya memang secara kualitas dan lain-lain itu sangat naik kan. Nah, tiga faktor ini yang pertama tentu terkait cost, kemudian quality dan time. Itu yang paling penting di perusahaan. Budget, bagaimana perusahaan ini bisa memberikan harga-harga yang masuk di akal gitu. Harga-harga yang bersahabat dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Karena di luar sana bisa banget di-compare perusahaan-perusahaan yang sejenis, mereka bisa ngasih harga yang lebih murah mas. Bisa Bang. Tapi ketika ditanya pertanggungjawabannya, ini inquiry-nya apa, BOP-nya apa, nggak detail gitu. Oh, Nah, betul. Gitu. Betul, kurang tanggung jawab. Bisa jadi nanti ketika berjalannya project ya dia keluar, pergi tiba-tiba. Itu terkait tadi cost ya, budgeting ya. Kemudian terkait quality. Nah, tentu dengan budgeting yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan, kita memaksimalkan namanya quality. Quality kita itu banyak sekali faktor yang kita pegang. Mulai dari quality plan manajemennya, bagaimana kita menghadirkan report project yang sangat lengkap, kemudian nanti secara kualitas hasil barangnya yang sangat bagus juga. Kemudian tentu yang kami tawarkan, sistem kami ini bisa bergaransi mas. Oh, garansi. 1 tahun 2 tahun itu kami garansi, karena memang kami yakin sistem kami ini nggak mungkin cepat rusak. Bahkan waktu itu Yasugawa Siliwangi Elektrik Indonesia itu punya proyek di salah satu industri ya, automation. Sampai sekarang mesinnya belum mati. Wah, udah 2025 belum ada rusak sama sekali. Gitu. Dan itu quality yang kami tawarkan yang di situ. Kemudian sehabis quality tadi ada time ya. Time ini memang kami jaga bagaimana proyek yang kami jalankan itu sesuai dan tepat waktu gitu ya. Nah, tiga ini saling berkaitan nih mas, prinsip yang dipegang. Nah tentu tadi yang terakhir, prinsip keislaman ya mas. Nah memang di prinsip keislaman ini secara keilmuan memang nggak tertulis gitu ya. Misal kalau tadi kan ada tuh tiga tadi quality, time, budgeting ya, cost. Kalau keislaman kita tidak tertulis karena kita kan perusahaan nasional ya, agamanya masing-masing, toleransi betul. Nah tetapi yang harus kita ingat ketika kita bekerja, baik itu bekerja di kantor, kemudian bekerja nanti misalkan ada proyek di lapangan gitu ya. Tentu kita tidak melarang orang untuk beribadah. Ya, Mas Muslim tahu nih, kalau sudah waktunya sholat, kita mempersilahkan untuk sholat gitu ya. Bahkan jangan sampai ada perusahaan yang viral tuh waktu itu, sampai sholat aja didenda. Ada yang telat mas, perusahaan yang viral di sosial media. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi cara telat sholat, didenda. Orang sholat Jumatan di perusahaan malah didenda, telat masuk. Ada tuh viral, didatengin sama wakil menteri. Didatengin dia. Menteri Agama kan? Bukan, Menteri Ketenagakerjaan atau apa gitu. Didatengin sama wakil menteri mas. Banyak ijazah yang ditahan di situ, termasuk potong gaji. Padahal dia lagi sholat Jumat gitu. Nah itu kan nggak baik gitu ya. Gitu. Jadi prinsip-prinsip itu yang memang kami laksanakan gitu. Untuk ibadah ya silakan dijalankan kalau memang sudah waktunya gitu. Jadi pertama ada cost, kedua ada quality, juga ada time, terus ada prinsip yang nggak tertulis yaitu ya menjalankan amalan ibadah sesuai dengan masih gitu ya. Oke,
Mungkin ini pertanyaan keempat ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin bakal sering ditanyain sama narasumber ke pengusaha gitu. Nah, di zaman ini kan AI ini lagi sering berkembang pesat gitu ya. Betul, betul. Nah, kira-kira perusahaan yang bergerak di bidang otomasi, di bidang IoT ini tuh terdampak nggak sih sama peran AI gitu? Baik. Atau terancam gitu, atau malah justru makin terbantu? Baik, saya jawab ya. Justru kalau di perusahaan kami bukan terancam. Oke. Ya, perusahaan teknologi justru bersyukur Mas dengan adanya AI karena peluangnya makin lebar. Oh, Bayangkan ketika dulu sejarahnya sebelum ada mesin masih konvensional, manusia yang kerja. Kemudian revolusi industri, ada mesin di situ, buka lapangan pekerjaan kan, baru teknologi baru. Kemudian sekarang malah ada AI. Justru perusahaan kami malah meningkatkan kualitas di situ. Bagaimana di sistem yang kami buat di situ bisa ada include AI-nya. Include AI? Iya betul. Sebagai contoh, kami ada proyek CCTV di salah satu tempat ibadah. CCTV itu nanti bisa nge-record orang-orang yang masuk, yang keluar, atau kira-kira orang yang mencurigakan dari motion gitu. Pasti dilihat dari muka nih. Oh, ini mukanya muka orang-orang nggak bener nih. Oh, gitu. Bukan dari muka sebetulnya. Oh, dari muka. CCTV itu dari gerakan. Dari gerakan. Jadi ada penelitian gerakan-gerakan orang-orang yang sekiranya mencurigakan atau ingin membuat sesuatu hal yang tidak baik. Contoh, Waduh. gerakan mundar-mandir. Oh, itu kalau itu. di CCTV ada alert gitu. Waduh, misalnya saya tidak yang suka mondar-mandir. Nah, itu kalau ini ketahuan Jadi gitu. harus kurangin mondar-mandir ya guys ya, supaya nggak terdetek sama AI sebagai perilaku yang mencurigakan. Betul. Nah, jadi memang AI ini justru malah membuka peluang bagi kami untuk meningkatkan produk, meningkatkan quality yang kita bangun gitu. Yang memang kami siap untuk itu. Oke. Berarti benar tadi yang di awal ya, integration. Berarti ini ada hubungannya antara mungkin apa sistem di pabrik dengan mungkin apa ya AI gitu kali ya, ada Betul. hubungannya sama mesin dengan AI juga gitu. Oke. Mungkin pertanyaan kelima, kira-kira di perusahaan Yasuera Engineering ini ada nggak sih tantangan yang kira-kira lumayan besar dan kemudian solusinya apa gitu untuk menghadapi tantangan tersebut? Baik, tantangan yang terbesar di PT Yasuera Engineering yang pertama banyaknya ini ya perusahaan sejenis gitu. Wow, Banyak. Betul, sekarang ini orang udah pada melek Mas. Wah. Karena teknologi ini semakin pesat, Oke. semakin canggih. Terus orang-orang udah melihat peluang, jadi bikin juga. Oh, Ikut. Tapi tenang, Oke. karena memang ya namanya rezeki ya, tidak tertukar, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin nih supaya bisa membangun perusahaan yang lebih baik, kemudian lebih maju lagi. Tentu ada beberapa upaya Mas yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentu tiga acuan tadi nih harus kita pegang dengan betul dan dengan baik supaya memang tidak kalah kualitinya dengan perusahaan yang lain. Ya, kemudian masalah-masalah ya tadi udah ya perusahaan sejenis yang memang mirip tapi tadi mengatasinya sudah. Kemudian yang kedua gitu ya masalahnya ini sebetulnya bukan masalah sih. Justru malah bisa dibilang masalah tapi bisa dibilang peluang. Peluang? Wah, apa? Sekarang anak muda itu udah pada pinter-pinter Mas. Pinter apa? Pinter-pinter teknologi. Jadi ketika kami buka lowongan pekerjaan banyak yang daftar dan banyak sekali yang mumpuni. Nah itu kan salah satu sisi positif ya Betul, di iya. kita ya, kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, Mereka bisa nah, upgrade skill. betul, upgrade skill bareng, belajar bareng. Nah tapi masalahnya nggak bisa menampung semua itu gitu. Dia nggak bisa menampung Nih semuanya. jadi kalau kita buka pendaftaran atau hanya beberapa yang keterima gitu, beberapa orang dari ratusan orang, artinya kan kita belum bisa menyediakan 100 orang itu. Jadi masalahnya ya kita belum bisa menampung semua itu masalah Oh. terbesarnya. Oke. Mungkin kita bakal Oke, tadi kita udah jeda sebentar. Nah, jadi Mas Fiar kan tadi udah nyebutin 2 poin nih tantangan Betul. yang dihadapi perusahaan ini. Kira-kira ada yang ketiga nggak? Oh, ada Mas. Justru ini tantangan yang paling besar Waduh. bagi perusahaan-perusahaan sejenis gitu ya. Mau tahu nih? Pasti Tungguin ya. kita- Waduh, AI justru sangat membantu kami gitu ya. Oh, ya. Jadi tantangan yang ketiga yang paling memang merupakan tantangan terbesar dan terberat bagi kami adalah risiko yang hadir terhadap pekerjaan yang kami lakukan. Risiko. Ya, risiko. Ya, sebagai contoh Mas, terakhir kami ada proyek di PT Politama Propindo, itu subholdingnya PT Pertamina untuk pembuatan biji plastik gitu ya, dari bahan mentah minyak bumi. Proyek kami nilainya kecil Mas, hanya 300-an juta. Tapi risikonya kalau misalkan di mesin itu mati total, mesin itu miliaran. Iya, bahkan dibangunnya itu mesin itu 48 miliar nilai harganya. Bayangin kita hanya dapat 300 juta, tapi kalau itu mesin rusak
hampir 50 miliar. Nah, risikonya itu kan 0, banding berapa gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi itu tantangan terbesar kami, bagaimana kami setidaknya harus bisa terus berpegang pada 3 pedoman tadi tuh, terutama quality agar tidak terjadi betul. Jadi error-error. Nah, error yang fungsi yang menyebabkan harus ganti berapa miliar gitu kan. Nah, itu terbesar. Juga sih. Nah, tentu cara mengatasinya adalah kita harus buat namanya risk management gitu. Wah, Mas Muslim belajar ini nih. Ya, 10 area knowledge nih. Ya, kebetulan dipelajarin di mata kuliah manajemen proyek teknik informatika. Situ ada PMBOK gitu. Ada di situ salah satunya risk management. Betul tuh, Mas. Ya, jadi gitu Mas, 3 itu risiko yang ada di perusahaan kami. Oke. Sebetulnya tadi saya tertarik sama satu keyword sih, di mana awal merintis usaha ini kan itu masih belum ada saingannya ya, tapi lama-kelamaan udah mulai ada perusahaan lain yang ngikutin nih. Kira-kira ada strateginya nggak sih yang dilakuin supaya itu tetap spesial gitu di mata sebutannya mungkin konsumer gitu atau user? Ya, nah jadi karena memang sudah banyak sekali perusahaan sejenis ya, Mas Muslim ya, tentu tadi itu paling penting dah, 3 itu kita pegang. Oke. Nah, terus yang kita harus jaga dari perusahaan adalah bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan kami ataupun yang ingin bekerja sama dengan kami harus selalu terjalin. Misal, saya nanti bekerja dengan perusahaan Mas Muslim misalkan. Kita sudah menjalankan proyek nih. Kita udah jalanin proyek, sudah selesai misalkan. Nah, habis selesai proyek ya kita tetap berhubungan. Oh, Kita nggak mungkin udah kelar proyek, udah nggak usah chat Mas Muslim lagi. Nggak boleh. Jadi kita tetap harus berhubungan baik secara personal gitu supaya jalin terhubung gitu. Karena proyek yang masuk itu bukan hanya dari proyek yang sudah kita lakukan bersama orang yang kita kenal, bahkan orang yang belum proyekan bareng kita aja tapi kita kenal di masa lalu, bisa jadi dia ngontek kita di masa sekarang. Nanyain kerjaan, betul. Nah, jadi sebetulnya sifat baik kita, komunikasi baik kita itu harus dijaga, Mas. Oke. Jadi poinnya pegang teguh prinsip perusahaan sama komunikasi. Betul. Jangan sampai pas gitu, jangan sampai miskok. Ya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Kira-kira ada nggak sih tips and trick mulai bangun usaha? Mungkin kalau Thomas Piar khususnya di usaha bidang IoT dan automation kali ya. Betul. Jadi sebetulnya nggak ada trik atau tips yang khusus ya, karena kami pada saat itu memang melihat marketnya, melihat peluangnya, dan kami yakin kami bisa. Nah, gaskan gitu, sikat. Yakin? Ya, modal berani itu paling utama. Bayangin Mas, kalau Mas punya banyak cita-cita gitu, angan-angan, tapi nggak ada eksekusi, kira-kira jadi nggak tuh? Cuma jadi wacana? Betul. Jadi wacana. Jadi wacana doang kan? Oke. Nah, makanya pertama modal nekat dulu. Kalau punya impian, punya planning yang jelas, terstruktur, sikat gitu. Oke, sikat. Oh, oke. Sikat. Jadi kalau punya punya impian dan plan itu jangan disia-siakan dengan cuman jadi plan aja gitu. Harus langsung dieksekusi gitu. Betul. Oke, jadi itu tipsnya ya. Betul, itu tips yang pertama, langsung sikat. Kira-kira ada yang kedua nggak nih? Ya, saya juga mau nanya. Itu yang situ aja gimana sih? Nah, jadi yang kedua, yang pasti kita harus terus mau berjuang gitu. Karena tadi kan sudah disampaikan ya Mas ya, bahwa risiko perusahaan ini tuh besar. Bayangin, hanya dapat budget segitu, gantinya miliaran, puluhan miliaran. Wah, itu kita bisa kerja seumur hidup Mas. Bahkan belum tentu balik gitu. Gitu. Nah, tentu kita harus pantang menyerah nih. Kalau misalkan kalau kita udah menghadapi masalah sedikit langsung down, nggak jalan lagi perusahaan kita. Bayangin, ya itu udah 3 kali. Ketiga kalinya branding. Gitu. Berarti sudah banyak kali punya, udah branding lagi, ada masalah, kita temukan solusi, kita branding lagi, kita upgrade lagi. Gitu. Makanya sifat 2 ini nih, yang terutama yang pantang menyerah ini nggak boleh nggak ada gitu di sifat pengusaha. Harus wajib ada. Masalah itu punya sifat pantang menyerah. Betul. Soalnya kalau gampang menyerah, ditahan pengusaha dan dia nggak bisa berusaha berarti. Betul. Oke, mungkin kita ke pertanyaan terakhir nih. Jadi kan di otomasi sama IoT. Itu tuh kira-kira ada trennya nggak sih sekarang lagi apa gitu? Terus kira-kira buat kita ini mau apa generasi penerus bangsa ada sesuatu yang harus disiapkan gitu kan? Apakah skillnya atau mungkin secara moralnya kah? Seperti itu? Baik, untuk tren pekerjaan sendiri ya Mas Muslim ya. Tadi sebetulnya sudah di-spill gitu sama Mas Muslim. Ada AI di situ nah. Jadi sekarang ini bukan hanya automation saja yang ada, tetapi bagaimana automation yang hadir itu semuanya terintegrasi, makanya ada sistem integrator, sistem integration. Nah, kalau sudah, baru trennya sekarang sudah mulai ke AI Mas. Bagaimana sistem yang dibuat itu harus ada AI-nya, biar makin cerdas.
tentu bukan mesinnya doang yang harus cerdas. Nggak mungkin itu mesin tiba-tiba ada AI ya kan? Nah, manusianya juga harus cerdas. Bagaimana bisa membuat sistem itu bisa menjadi cerdas juga, bisa ada AI-nya. Tentu manusia yang buat, ya kan? Nah, trennya itu udah mulai semua itu pakai AI. Alat-alat juga harus pakai AI. Monitoring SCADA harus udah ada AI. Dimana dia ngedeteksi itu harus sudah ada AI. Terus apa lagi tadi Mas? Kira-kira buat apa kita nih generasi penerus bangsa, kita tuh harus nyiapin apa aja sih? Mungkin skill atau sikap-sikap. Nah, baik. Nah, untuk skill, yang pertama yang pasti skill tergantung profesional atau kemampuan kita ya. Misal nih anak-anak IT, ya paling tidak you must know gitu. Knowledge skill di IT itu seperti apa? Basicnya harus tahu gitu ya. Jangan sampai nggak tahu, setidaknya basic tahu. Tapi yang paling penting adalah skill komunikasi kalian, kemudian komunikasi, bertanggung jawab dan jujur. Nah, itu soft skill yang lain tuh yang mendukung. Karena kalau orang pinter biasa di materi gitu ya, pinter ilmu tapi nggak bisa menyampaikan apa yang dia kerjain, ya nggak ada yang dengar. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar ya. Jadi buat apa gitu? Makanya dua ini, soft skill dan hard skill, harus sama-sama mendukung gitu. Oke. Apa sih itu? Udah nutup. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Apa ya? Roll yang tadi Agus titip tuh. Inspirasi Agus tadi nggak? Inspirasi. Oh iya, saya lupa nanya ini. Nah, terakhir gitu. Oke, terakhir. Jadi sebetulnya dari PT Yasmi Engineering ini dia terinspirasi dari apa sih Mas? Misalnya ada penyanyi kan, dia terinspirasi mungkin dari Michael Jackson gitu. Ya, jadi ini saya jawabnya agak lucu gitu. Bukan agak lucu sih, agak unik. Nah, kalau tadi contohnya penyanyi terinspirasi dari penyanyi. Nah, kita pengusaha, kita nggak punya inspirasi Mas. Wah, Justru pandangan kita karena lahir dari keluarga yang menengah. Bayangin Mas, keluarga menengah gitu. Kalau keluarga ke bawah kan enak gitu, bantuan pemerintah ada, bantuan peraturan ada. Apalagi yang atas, kelas atas, gak usah pakai bantuan, duitnya ada gitu. Mau kemana aja gampang. Nah, kasihan nih orang-orang yang di menengah, betul atas agak susah, ke bawah nanti makin melarat. Nah, yang di tengah-tengah ini susah. Makanya pikiran kita pada saat itu, kita nggak punya role model karena kita memang ada di tengah-tengah. Tapi yang mau kita pikirkan adalah kita yang harus jadi role model itu. Nah, akhirnya kita berani tuh bahwa kita yakin kita yang harus jadi role model ya untuk generasi berikutnya. Karena ya perusahaan ini dibangun dari anak-anak muda gitu. Nggak ada yang tua gitu. Full di bawah 20 tahunan. Kami yang bangun semua itu. Seperti itu. Jadi memang kami mau jadi role model ya, supaya teman-teman nanti nih kalau mau buat perusahaan atau mau bekerja, ini aja bisa gitu, kenapa saya nggak bisa kan gitu. Oke, jadi nggak punya role model, tapi berusaha untuk jadi role model. Betul. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng nih sama Mas Pian, dan kita juga udah dapat insight baru nih mengenai perusahaan di IoT, terus kemudian nilai-nilai yang kita ambil dari perusahaan. Terus ya sama tantangan dan tips and trik lah. Nah pokoknya yang saya tangkap ya, kalau kita misalnya punya plan gitu, jangan cuma jadiin plan aja, kita harus langsung eksekusi. Kalau kayak insight yang ada udah disampaikan oleh Mas Pian, itu tuh jangan cuma jadi dengar doang, itu harus kita laksanain juga. Oke, jadi sekian podcast Open Book dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.